kalian bertanya-tanya, dari mana asal batu bara yang digunakan untuk listrik kita sehari-hari? Atau bagaimana rupa hutan bumi 300 juta tahun lalu, jauh sebelum manusia ada? Jawabannya ada di dalam batu. Dan ilmu yang mempelajarinya itu disebut paleobotani. Dari kata Yunani paleos yang artinya purba dan botani yang artinya tumbuhan. Paleobotani adalah ilmu yang membaca sejarah tumbuhan purba melalui fosil-fosil yang tertinggal di dalam lapisan batuan. Ilmu ini sudah ada sejak tahun 1822 ketika seorang ilmuwan Prancis bernama Brongniart pertama kali mengelompokkan fosil tumbuhan secara ilmiah, dan sampai hari ini teknologi seperti CT scan dan mikroskop canggih masih dipakai untuk membaca data fosil yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Paleobotani bukan sekadar ilmu kuno, ilmu ini sangat penting terutama untuk 3 hal. Yang pertama, untuk memahami bagaimana kehidupan di bumi ini berkembang sejak jutaan tahun lalu. Dan yang kedua, untuk mengetahui dari mana asal batu bara ini minyak bumi yang kita pakai setiap hari. Dan yang ketiga, itu melihat bagaimana perubahan iklim di masa lampau lalu membandingkannya dengan perubahan iklim di masa depan. Karena kita akan membahas tentang jenis-jenis fosil tumbuhan. Nah, materi itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi fosil tumbuhan itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada fosil kompresi. Fosil kompresi itu bayangkan saja jika daun jatuh ke dalam lumpur, lalu lumpur itu mengarah selama jutaan tahun, yang tersisa hanyalah jejak tipis siluet di dalam di batu itu. Itulah yang sering ditemukan para ahli geologi. Yang kedua, permineralisasi atau kayu membatu. Di sini mineral dari air tanah masuk pelan-pelan ke dalam sel kayu dan menggantikannya sampai pohon benar-benar berubah jadi batu. Yang keren, struktur seratnya masih bisa dilihat di bawah mikroskop seperti kayu tapi sekeras batu. Untuk yang ketiga, amber. Mungkin kalian pernah lihat di film atau di pelajaran sains, pohon yang menetes memerangkap serangga atau bagian tumbuhan kecil, lalu mengerah selama jutaan tahun. Pengawetannya sangat sempurna sampai sel-selnya pun masih terlihat. Dan untuk yang keempat, fosil jejak. Ini bukan bagian tubuh tumbuhannya langsung, tapi bekas keberadaannya seperti lubang bekas akar yang tinggal di batu, atau lapisan serbuk sari yang tersimpan dalam sedimen. Kecil memang, tapi sangat berharga buat ilmuwan. Nah, jadi semua fosil tumbuhan itu memiliki satu syarat yang sama, yaitu harus terkubur cepat di daerah yang minim oksigen. Nah, tempat-tempat seperti itu akan dijelaskan oleh Dinda. Setelah kita mengetahui jenis-jenis fosil, nah di mana sih fosil itu terbentuk? Seperti yang dapat teman-teman lihat, ini adalah salah satu contoh fosil tumbuhan, yaitu batu bara. Batu bara terbentuk dari endapan organik yang berupa dedaunan dan batang pohon yang mengalami pembatubaraan di lingkungan yang kaya akan bahan organik. Nah, salah satu syarat utama pembentukan fosil adalah di lingkungan anoksik. Lingkungan anoksik adalah lingkungan yang minim atau bahkan tanpa oksigen. Lingkungan rawa purba, lingkungan paling ideal untuk membentuk batu bara. Wilayah ini selalu tergenang air, berawal luas dan dipenuhi tumbuhan raksasa. Yang kedua, kondisi anoksi. Air yang tergenang di rawa purba memiliki oksigen yang sangat sedikit. Kondisi ini membuat bakteri pembusuk tidak dapat bekerja dengan baik sehingga sisa tumbuhan tidak hancur dan malah terawetkan. Yang ketiga, sisa-sisa tumbuhan yang terawetkan terus menumpuk selama ribuan hingga jutaan tahun, membentuk lapisan gambut yang semakin tebal di dasar rawa. Ketika lapisan gambut tertutup oleh sedimen, gambut akan mengalami tekanan dan suhu yang meningkat selama jutaan tahun. Proses ini yang mengubah gambut menjadi batu bara dengan kualitas yang semakin tinggi. Bayangkan, bumi 450 juta tahun yang lalu. Daratannya benar-benar kosong. Tidak ada pohon, tidak ada rumput, dan tidak ada bumi. Yang ada hanya batu, pasir, dan tanah yang tandus. Kehidupan tumbuhan pada masa itu hanya berada di lautan dalam bentuk alga sederhana. Kemudian, 440 juta tahun yang lalu, terjadi sesuatu yang mengubah bumi selamanya, di mana tumbuhan pertama mulai muncul ke daratan, yaitu Cooksonia. Cooksonia adalah genus tumbuhan darat purba yang telah punah dan hidup sekitar 433 hingga 393 juta tahun yang lalu. Ditemukan pertama kali pada tahun 1937 di Inggris. Tanaman ini sangat bersejarah karena diakui sebagai tumbuhan vaskular tertua di bumi yang menjadi titik transisi dari lumut. Ciri-ciri dan fakta utama mengenai Cooksonia. Fisik dan ukurannya sangat kecil, hanya berukuran sekitar beberapa sentimeter. Tanaman ini tidak memiliki daun maupun akar. Struktur batang memiliki batang ramping yang bercabang-cabang dikotomis dengan bentuk yang sangat sederhana. Jaringan pembuluh merupakan tanaman paling purba yang diketahui memiliki jaringan pengangkut atau vaskular atau trakeida untuk mengalirkan air dan nutrisi. Reproduksi berkembang biak menggunakan spora yang dihasilkan di dalam organ spora berbentuk mangkuk atau kapsul
di ujung cabang batangnya. Kemudian datanglah era Devon. Datang sekitar 400 juta tahun lalu dan membawa pohon pertama di bumi, yaitu Archaeopteryx. Tingginya mencapai 10 meter. Pertama kali, bumi mempunyai sesuatu yang bisa disebut hutan. Akar-akar pohon yang dalam mulai mengurai batuan membentuk tanaman subur untuk generasi berikutnya. Tapi, puncak kehijauan bumi terjadi di era karbon, 300 juta tahun yang lalu. Hutan raksasa memenuhi hampir seluruh daratan. Pohon Lepidodendron dan Sigillaria bisa tumbuh hingga 40 meter, lebih tinggi dari gedung 10 lantai. Kadar oksigen atmosfer pada saat itu mencapai 35%, jauh di atas kadar sekarang yang hanya 21%. Dan yang paling menarik, hutan-hutan raksasa ini tidak membusuk nanti saat mati, karena bakteri pengurai kayu belum berevolusi saat itu. Kayu-kayu menumpuk, terkubur, ditekan jutaan tahun, dan berubah menjadi batu bara. Cadangan batu bara yang kita gunakan hari ini adalah warisan dari hutan era karbon. Setelah hutan raksasa karbon yang luar biasa itu, bumi mengalami pukulan terberat dalam sejarahnya. Di akhir era Perm, sekitar 252 juta tahun yang lalu, letusan supervulkanik di Siberia berlangsung selama jutaan tahun. Gas beracun memenuhi atmosfer, suhu bumi naik drastis, dan akhirnya 70% kehidupan di darat musnah. Para ilmuwan menyebutnya The Great Dying, kepunahan terbesar yang pernah terjadi di bumi. Tetapi bumi tidak pernah menyerah. Perlahan ia bangkit kembali. Yang mengisi daratan kali ini adalah Gymnospermae, tumbuhan yang berbiji terbuka seperti cikas atau pakis haji, ginkgo biloba, dan berbagai jenis pinus purba. Menariknya, ginkgo biloba yang kita kenal sekarang, yang daunnya sering dijual sebagai suplemen, hampir tidak berubah selama 200 juta tahun. Bentuk daunnya persis sama dari zaman dinosaurus. Penelitian dalam jurnal Geomine 2017 menemukan fosil serbuk sarinya dalam lapisan sedimen, membuktikan bahwa Gymnospermae seperti ginkgo memang dominan di era itu. Lalu 130 juta tahun yang lalu, terjadi sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya di bumi. Bunga mekar untuk pertama kali. Tumbuhan berbunga atau Angiospermae lahir dan langsung mengubah wajah bumi. Sebelumnya bumi hijau monoton. Setelah ada bunga, bumi jadi penuh warna dan aroma. Kenapa bunga bisa menyebar begitu cepat? Karena mereka bersimbiosis dengan serangga. Lebah, kupu-kupu, dan kumbang membantu penyerbukan, membuat reproduksi menjadi jauh lebih efisien. Fosil bunga tertua bernama Archaefructus sinensis dari Cina berusia 125 juta tahun. Dari situ, Angiospermae terus berkembang membentuk hutan tropis, padang rumput, dan semua tumbuhan berbunga yang kita lihat hari ini. Termasuk padi yang jadi makanan pokok kita. Sekarang, rekan saya Tara akan menjelaskan mengapa semua sejarah ini masih sangat relevan hari ini. Setelah menyimak perjalanan panjang tumbuhan purba dari Cooksonia kecil sampai hutan berbunga, mungkin kalian bertanya, apa sih hubungannya semua ini dengan kehidupan kita sekarang? Jawabannya, banyak sekali. Yang pertama dan paling langsung, energi. Hampir semua batu bara dan sebagian besar minyak bumi yang menggerakkan industri kita berasal dari tumbuhan purba yang terkubur jutaan tahun lalu. Para ilmuwan menggunakan teknik yang disebut palinologi, yaitu analisis fosil serbuk sari dalam batuan untuk menentukan usia lapisan batuan dan menemukan di mana cadangan energi itu tersimpan. Yang kedua, pemahaman tentang iklim. Berdasarkan kajian Gama Cendekia UGM tahun 2021, fosil serbuk sari bisa menjadi indikator kondisi iklim di masa lampau. Tumbuhan tropis menunjukkan iklim hangat, dan vegetasi tundra menunjukkan iklim dingin. Dengan membaca urutan fosil dari lapisan bawah ke atas, ilmuwan bisa merekonstruksi bagaimana iklim bumi berubah selama jutaan tahun dan menggunakannya sebagai referensi untuk memahami krisis iklim yang sedang terjadi sekarang. Menariknya, menurut laporan Mongavi pada tahun 2024, peneliti pendaratan fosil Gorontalo pada tahun 2017 khusus untuk mencari fosil kayu. Mereka bertujuan untuk merekonstruksi geografi dan iklim Gorontalo di masa lampau. Satu pesan terakhir dari kami, paleobotani bukan hanya ilmu tentang masa lalu, ia juga adalah jembatan yang menghubungkan sejarah bumi yang begitu panjang dan keputusan kita hari ini, tentang energi yang kita ambil, iklim yang kita jaga, dan keanekaragaman hayati yang kita lindungi. Sekian video dari kami kelompok 8, materi tentang paleobotani. Terima kasih telah menyaksikan.
'cause it's one day